Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih terus memperbarui informasi dari ledakan amunisi kadaluarsa TNI di Garut, Jawa Barat. Kita sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Selamat malam, Mas Dave. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Baik, Mas Dave juga mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Terima kasih. Baik, Mas Dev, kita akan langsung apa kira-kira catatan ataukah akan ada tindakan dari Komisi 1 terkait dengan apa yang terjadi hari ini, ledakan amunisi tidak layak pakai di Garut? Ya, seperti kita semua sudah saksikan penjelasan dari Kadis Penat Bang Jen Wahyu yang sudah menjelaskan rundown ataupun juga chronologically kejadiannya. Nah, kita sekarang menunggu investigasi lebih mendalam. Ini kenapa kejadian itu bisa terjadi, kenapa bisa sampai ada korban jiwa sampai ada 13 orang. Saya mendengar informasi macam-macam, tapi kan ini baru informasi sepotong-sepotong. Jadi sebelum kita membuat sikap, menyampaikan pandangan, ya kita tunggu dulu sampai dengan investigasinya itu benar-benar dilaksanakan dengan sampai selesai. Ya, jadi kesalahannya itu ada di mana, kenapa itu bisa segitu banyak orang ada di seputaran daerah yang semestinya itu harus steril. Dan itu kan video kita lihat juga gak lama setelah ledakan banyak orang langsung berebut. Saya nggak tahu juga ini mereka mau ngejar apa, gitu ya, ngejar sisa-sisa puingnya kah atau apa. Yang jelas ini ya harus ada kesadaran masyarakat juga ya. Dari pihak TNI tentu harus bisa menjaga, jangan sampai ada begitu cepat orang itu masuk. Tapi kalau dari sikapnya pasti ini kejadian-kejadian yang sudah berulang sebelumnya. Jadi SOP-nya ini tentu harus ditingkatkan, diperbaiki agar masyarakat itu menyadari bahayanya dan jangan sampai mengejar kepentingan saat akhirnya mengorbankan hidup dan jiwa mereka. Oke, saya ingin melanjutkan sedikit dulu ke Mas Dev. Mas Dev, tadi Anda mengatakan informasi macam-macam, ini lebih kepada kelalaian SOP atau kurangnya pengawasan di lapangan atau seperti apa, Mas Dev? Ya, Mas. Jadi informasinya kan masih istilahnya itu informasi mentah lah yang kita terima. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa ini salahnya siapa, ini karena kenapa ya. Jadi kita akan meminta investigasi yang mendetail kenapa sampai kejadian ini terjadi. Apakah ledakan pertama, ledakan kedua itu memang hal yang normal atau karena ada kesalahan dalam prosedurnya. Ya, ini semua penting kita dalami dahulu sebelum kita mengambil kesimpulan apapun. Oke, baik. Saya bergeser dulu, saat ini sudah bergabung bersama kami Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi. Halo, selamat malam Pak Kris. Oke, baik. Tampaknya masih ada kendala teknis. Saya kembali lagi ke Mas Dev. Mas Dev, saya ingin tahu kalau dinamika kerjasama antara Komisi 1 dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, pernahkah kemudian secara spesifik membahas bagaimana sebenarnya pengelolaan dan proses pemusnahan amunisi-amunisi yang tidak layak pakai ini seharusnya dilakukan? Ya, kalau membahas hal sangat detail itu tidak pernah sampai sedetail itu ya, karena kita kan membahasnya lebih kepada bagaimana kesiapan TNI, peralatan kita, persenjataan kita, amunisinya itu seberapa yang siap. Kalau lalu juga masalah kesejahteraan prajurit, mulai dari uang makan mereka, tempat tinggal mereka, terus juga untuk di daerah yang di 3T, ya hal yang lebih seperti itu. Tapi kalau kayak detail seperti memusnahkan amunisi yang afkir itu kan hal yang sangat teknis ya, dan itu sebenarnya hal yang sangat rutin oleh TNI lakukan. Cuman beberapa kali ini tampaknya ada insiden-insiden sehingga
menjadi perhatian juga kenapa hal yang semestinya itu biasa dan rutin dilakukan justru menjadi sebuah bencana yang amat fatal. Oke, baik. Saya mencoba menyapa lagi Pak Kris, Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Maijen, mohon maaf, Maijen TNI Kristome Sianturi. Selamat malam, Pak Kris. Baik, selamat malam Mbak. Iya, terima kasih untuk waktunya. Saya tahu Anda hari ini atau sore ini sangat sibuk dengan berbagai media yang meminta informasi. Tapi saya harus bertanya ke Pak Kris, apa informasi terbaru yang bisa dibagi terkait proses penyelidikan yang dilakukan pasca ledakan di Garut? Baik, sebelumnya pada kesempatan ini juga kami perlu menyampaikan rasa duka cita dan turut bela sungkawa yang mendalam dari Panglima TNI, Kepala Staf dan jajaran Dewan TNI atas gugurnya 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan meninggal dunianya 9 warga sipil di lokasi peledakan di Desa Sagara, Kabupaten Cibalong, Kabupaten Garut. Pada hari ini dalam rangka pemusnahan munisi APKIR, inventaris Kupusmu, 3 Pusphat Peralatan Angkatan Darat. Jadi kita akan membentuk tim investigasi tentunya dalam rangka menyelidiki apa penyebab terjadinya musibah ini, gitu ya. Apakah semua prosedur tetap Standard Operating Procedure atau SOP dalam rangka pemusnahan ini sudah dikerjakan atau belum? Apabila sudah, kenapa masih bisa terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang nanti akan digali lebih lanjut dalam rangka kita menyempurnakan dan mengevaluasi Standard Operating Procedure atau protap yang sudah ada. Sehingga di kemudian hari nanti tidak akan lagi terjadi hal-hal musibah seperti ini yang bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, saat ini tim yang berada di lapangan sudah mensterilisasi wilayah sehingga jangan ada sampai nanti ada prajurit TNI ataupun masyarakat berusaha mendekat lagi ke lokasi peledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan steril oleh tim dari Pusat Peralatan Angkatan Darat. Tentunya tim Puspalat atau Pusat Peralatan Angkatan Darat ini adalah mereka lah yang tahu secara teknis tentang munisi ya. Saya sebagai prajurit infanteri biasa pun tidak mengetahui tentang teknis-teknis tersebut ya. Karena mereka lah memiliki kekhususan dan mereka lah yang belajar tentang itu gitu. Apakah nanti prosedur itu dalam rangka pemusnahan ini sudah sesuai atau belum? Nah, nanti itu akan kita evaluasi dan kita akan sampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya kita juga perlu mengevaluasi kenapa sampai terjadi korban jiwa dari masyarakat sipil. Ya memang sudah informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa masyarakat ini biasanya setelah terjadi pemusnahan, terjadi peledakan itu, mereka berbondong-bondong datang untuk mengambil logam, mengambil kuningan atau tembaga, serpihan-serpihan dari munisi yang sudah dimusnahkan tadi. Karena kan kalau ini dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul itu akan memiliki nilai jual. Nah, nanti kita akan lihat lagi evaluasi apakah berapa rentang waktu yang boleh misalnya masyarakat masuk ke wilayah itu misalnya setelah dari peledakan sehingga tidak lagi terjadi misalnya hal-hal seperti ini. Karena kan yang perlu diketahui bahwa ini adalah munisi yang sudah kadaluarsa, munisi yang kerjanya sudah tidak normal, tidak sesuai dengan teori lagi gitu ya. Munisi itu ada munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar. Ya, misalnya munisi kaliber kecil apa sih? Kaliber 5,56 mm, 9 mm, ataupun misalnya 7,62 mm. Munisi besar misalnya apa? Oh, ada munisi mortir di situ yang punya daya ledak yang cukup luas wilayahnya. Nah, gitu. Kemudian berapa sih jarak keamanannya? Nah, nanti itu hal-hal ini yang akan kita evaluasi bersama. Kalau misalnya munisi itu dalam kondisi normal, tahan di suhu sekian derajat Celcius misalnya. Karena dia sudah tidak normal, mungkin di suhu yang di bawah itu dia sudah bisa meledak. Atau misalnya munisi ini kalau tidak dibenturkan pada landasan yang keras, dia tidak akan meledak. Tetapi karena sudah tidak normal, mungkin dia hanya dalam guncangan sedikit saja sudah bisa meledak. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat juga. Kenapa ada munisi yang harus dimusnahkan tadi? Karena munisi itu sudah tidak terpakai oleh sekian lama, disimpan dalam gudang, misalnya tidak terpakai, maka karena sudah akan membahayakan, dia harus segera dimusnahkan. Dan itu sudah ada jadwalnya dibuat oleh dari Kupusmu. Demikian kira-kira Mbak. Baik, Pak Kris, mungkin saya butuh
diinformasikan ulang lagi bagaimana sebenarnya kronologis tadi saat terjadi ledakan, di mana posisi korban ketika terjadi ledakan ini sehingga kemudian mereka menjadi korban jiwa? Ya, nanti secara detail artinya apa, bagaimana, ya posisinya bagaimana, kemudian berapa lubang yang dibuat, berapa kedalamannya gitu ya. Kemudian munisi apa saja yang dimusnahkan pada saat tadi gitu ya, apa daftarnya, itu yang sedang kita kumpulkan oleh tim investigasi. Saat ini data yang kami terima itu baru tadi yang 13 orang meninggal, kemudian sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk dan akan disemayamkan di Gugus Sungu 3 misalnya untuk yang prajurit TNI Angkatan Daratnya, yang masyarakatnya atau masyarakat sipil biasa akan diserahkan kembali kepada keluarga untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saat ini biarkanlah nanti tim itu bekerja, nanti secara teknis detail akan kita sampaikan. Nah, kita akan menerima laporan itu. Yang jelas hari ini kita berfokus dulu mengurusi yang sudah menjadi korban, termasuk juga mensterilisasi wilayah tadi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kris, investigasi yang tadi Anda jelaskan di bagian awal, siapa saja yang kira-kira akan dilibatkan dalam proses investigasi itu? Ya, tentunya dari tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat, Pak, karena mereka lah yang korbisnya, yang tahu detail tentang teknis munisi, ya, yang memang tahu betul tentang munisi. Tadi saya melihat kami saja yang prajurit infanteri biasa, misalnya tidak mengetahui teknis tentang munisi itu secara detail. Nah, biarkanlah mereka yang tahu tentang teknis munisi ini yang nanti akan mengurusi secara teknis apakah tahapan-tahapan, apakah prosedur-prosedur tadi, apakah jarak keamanannya sudah sesuai misalnya dalam penanganannya, sehingga perlu kita evaluasi apakah memang apabila sudah misalnya dikerjakan kok masih lagi terjadi musibah itu, apa temuan barunya sehingga di kemudian hari bisa kita antisipasi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, untuk korban 4 orang dari TNI Dan kita berharap juga nanti tim ini bekerja secepat mungkin sehingga data bisa kita segera sampaikan. Baik, baik Pak Kris, untuk 4 korban dari pihak TNI Angkatan Darat, mungkin bisa diceritakan sedikit profil mereka seperti apa, Pak Kris? Apa mungkin kalau mungkin Anda mengenal secara pribadi seperti apa mereka? Ya, artinya keempat anggota atau prajurit TNI Angkatan Darat ini yang hari ini gugur dalam pelaksana tugas, yang pertama adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, dengan jabatannya beliau adalah Kepala Gudang Munisi 3, Puspalat. Ya, beliau ini kebetulan adalah rekan satu angkatan saya, orangnya cukup simpatik, yang bekerja tanpa lelah, tidak pernah ngeluh, apa adanya gitu ya, termasuk orang baik lah di angkatan kami. Ya, kami turut berduka cita mendalam betul dengan kepergian beliau. Semoga kita mendoakan termasuk rekan-rekan yang lainnya, ada Mayor CPL Anda Rohanda Kasimin Gut Pakum Gupus 3 Puspalat, ada Kobda Eri Piambodo anggota Gupus 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan anggota Gupus 3 Puspalat. Termasuk juga ada 9 warga sipil yang juga turut menjadi korban, yaitu Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Mari kita sama-sama mendoakan agar arwah rekan-rekan kita tadi, arwah masyarakat tadi mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosa serta keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Demikian kira-kira. Iya. Sekali lagi kami juga turut berduka cita atas kehilangan baik dari anggota TNI maupun warga sipil, termasuk juga salah satu rekan seangkatan Anda ya Pak Kris. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya bergeser dulu ke Mas Dev. Sekarang Mas Dev, kira-kira Komisi 1 akan ada rencana pemanggilankah untuk mengetahui secara lebih detail tentang apa yang terjadi hari ini? Ya, mungkin sekarang ini kita serahkan kepada Mabes TNI AD ataupun juga dari Mabes TNI untuk melakukan investigatif yang secara detail, yang komprehensif, ataupun juga kalau bisa yang kalau dibutuhkan tapi yang holistik, sehingga ada kejelasan. Dan juga kita juga minta agar
pelaporan ini disampaikan secara berkala ke media sehingga masyarakat tidak menerka-nerka, tidak menganggap ada hal yang ditutupi. Bila ada kesalahan, ada kekurangan atau apapun itu kendalanya itu disampaikan sehingga informasi itu dapat diterima oleh utuh kepada masyarakat. Nah, lalu masalah rencana pemanggilan itu nanti baru kita akan bahas di kesempatan yang berikutnya, karena kan kita belum lama ini baru saja rapat dengan Menhan dan dengan Mabes TNI ya. Okay. Jadi kita lihat perkembangan sejauh mana, karena ada sejumlah isu-isu yang terus berkembang yang menjadi perhatian kita, dan itu dapat kita tanyakan atau kita bahas kepada Mabes TNI dan juga dengan Kemhan. Baik, saya ke Pak Kris lagi. Pak Kris, kalau ternyata kemudian dari hasil penyelidikan nanti ditemukan memang ada kelalaian dalam sisi SOP atau kelalaian dalam pengamanan di sekitar perimeter, akankah kemudian publik bisa berharap bahwa TNI akan bisa transparan membuka informasi ini kepada publik, Pak Kris? Ya pasti Mbak, apapun temuannya, apapun hasilnya nanti akan kesampaian kepada publik ya. Hari ini kan apa sih yang bisa ditutupi, tidak ada yang bisa ditutupi. Kita akan terbuka, transparan, ini loh kejadiannya, kenapa bisa terjadi seperti ini, akan kita sampaikan, gitu Mbak ya. Panglima, untuk bagaimana menghadapi krisis yang terjadi saat ini? Halo Pak Kris. Halo Mbak, apa ya, pertanyaannya? Bisa mendengar suara saya Pak Kris? Iya, gimana Mbak? Iya. Iya, Pak Kris, apakah ada pesan dari Panglima TNI tentang apa yang terjadi hari ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa beliau menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan berharap tim investigasi nanti bekerja untuk mencari tahu apa penyebab peristiwa ini sehingga kita bisa memperbaiki di kemudian hari sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian. Baik, untuk warga sekitar saat ini di lokasi apa yang diumumkan atau diberitahu oleh pihak TNI untuk warga sekitar agar kemudian meyakinkan bahwa warga tidak akan mendekat ke lokasi yang saat ini masih belum cukup bisa dibilang aman, Pak Kris? Ya, tentunya kita bekerja sama dengan aparat setempat, baik aparat desa, aparat kewilayahan, ada kepolisian di sana, untuk sama-sama menghimbau kepada masyarakat untuk tidak dulu mendekat kepada lokasi kejadian. Karena memang sudah ada yang korban jiwa di situ, sehingga jangan sampai nanti ada